Yung, kalian pada tahu nggak kenapa Indonesia takut kalau Aceh itu merdeka? Hai, selamat datang di Cerita Siung. Kenapa Indonesia begitu takut kalau Aceh itu merdeka? Mungkin pertanyaan ini cukup mengandung kontroversial. Tapi coba nih kita lihat lebih dalam lagi Yung. Aceh bukan hanya sekedar daerah di ujung barat Indonesia. Tapi ia juga punya sejarah panjang, penuh peran besar dalam kemerdekaan bangsa ini. Dulu di saat Indonesia belum punya apa-apa, Aceh pernah menyumbang emas, menyumbang harta, bahkan Aceh pernah membeli pesawat pertama untuk Indonesia, cikal bakal dari Garuda Indonesia yang bernama RI-001 Selawah. Dan itu Aceh sumbangkan untuk Indonesia. Tapi setelah Indonesia merdeka, apa yang Aceh dapatkan dari kemerdekaan ini? Janji hanya tinggal janji, identitas dibungkam, kekayaan diambil dan rakyatnya pun dilupakan. Dan akhirnya yang muncul hanyalah luka dan kekecewaan. Maka cukup wajar jika hari ini muncul pertanyaan, apakah salah jika rakyat Aceh ingin berdiri sendiri? Dan apakah benar Indonesia itu begitu khawatir jikalau Aceh memisahkan diri dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, di video ini kita bakalan bahas semuanya berdasarkan sejarah, fakta, dan kenyataan yang selama ini ada, yang bahkan jarang dibicarakan secara terbuka. Ini bukan soal ingin memecah belah, tapi ini tentang memahami kenapa luka ini pernah ada. Oke, langsung aja mari kita bahas di Cerita Sejarah bersama Siung. Aceh, sebuah tanah yang gagah, kaya dan penuh sejarah. Tapi kenapa nih hingga hari ini Indonesia terlihat begitu takut jika Aceh memisahkan diri dan menjadi negara merdeka? Sejarah panjang Aceh sebagai bangsa pejuang dan segala potensi yang dimiliki oleh Aceh membuat pertanyaan ini cukup relevan. Kenapa Indonesia takut kalau Aceh itu merdeka? Sejak abad ke-15, Aceh telah menjadi pusat perdagangan dunia Yung, dikarenakan letaknya yang cukup strategis berada di ujung barat Pulau Sumatera. Membuat wilayah ini menjadi sangat penting dikarenakan menjadi penghubung jalur rempah dunia dari timur hingga ke barat. Selat Melaka yang berada persis di hadapan Aceh menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dari dulu hingga sampai saat ini Yung. Dan pada masa itu Yung, kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi salah satu kerajaan maritim yang cukup disegani. Bukan hanya di Nusantara, tapi juga diakui oleh bangsa-bangsa luar seperti Turki Utsmani dan juga Arab nih Yung. Bahkan di saat Belanda masuk ke Indonesia, Aceh ini merupakan satu-satunya daerah yang sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Butuh waktu puluhan tahun bagi Belanda untuk melawan rakyat Aceh Yung. Dan pada akhirnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menggencarkan serangan pertamanya terhadap Aceh. Tapi cukup disayangkan Yung, serangan Belanda pada masa itu dipukul rata oleh rakyat Aceh. Ya pada waktu itu rakyat Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan juga Sultan Mahmud Shah. Dan di saat penyerangan pertama, Jenderal Kohler sebagai pemimpin perperangan Belanda harus tewas dalam pertempuran Belanda melawan Aceh. Jadi kalian bisa ngebayangin kan Yung, gimana perlawanan Aceh untuk dunia? Jangankan Indonesia, dunia aja dilawan Yung. Pada tahun 1945, di saat Indonesia belum merdeka sepenuhnya, Soekarno beserta pemimpin kemerdekaan lainnya berdatangan ke Aceh Yung. Kali ini, rombongan itu datang bukan sebagai penguasa bangsa, akan tetapi meminta tolong dan mengemis kepada Aceh untuk memberikan bantuan terhadap kemerdekaan Indonesia nih. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang dengan rakyat Aceh, akhirnya Soekarno ini memberikan janji-janji terhadap Aceh bahwasanya jikalau Aceh membantu Indonesia merdeka, Soekarno akan memberikan hak-hak yang diinginkan oleh Aceh. Dan pada akhirnya Aceh pun luluh nih Yung, di tangan Soekarno. Pada saat itu rakyat Aceh memberikan dukungan luar biasa nih, bukan hanya sekedar doa dan juga semangat, tetapi rakyat Aceh juga memberikan harta bendanya untuk Indonesia nih. Bahkan yang mungkin banyak orang tahu nih, Aceh pernah menyumbang pesawat pertama untuk Indonesia, yaitu cikal bakal Garuda Indonesia yang bernama RI-001 Selawah. Dan pesawat itu merupakan sumbangan dari rakyat Aceh untuk
kemajuan Indonesia merdeka. Ini bukan sumbangan hanya dari satu orang kaya yang ada di Aceh, tapi ini merupakan gotong royong dari beberapa rakyat Aceh untuk menyempurnakan kemerdekaan Indonesia dan membantu Indonesia merdeka di hadapan bangsa lain, Yung. Dikarenakan Aceh cukup meyakini, Yung, bahwasanya dengan membantu Indonesia merdeka, rakyat Aceh pun akan mendapat tempat terhormat dalam republik ini. Itu yang masyarakat Aceh yakini hingga masyarakat Aceh mau membantu kemerdekaan Indonesia, Yung. Namun, apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka? Janji-janji yang dilontarkan oleh Soekarno terhadap rakyat Aceh perlahan mulai hilang nih, dan pada akhirnya rakyat Aceh pun dilupakan. Pada masa itu, Soekarno menjanjikan kepada Aceh ini untuk menjadikan daerah istimewa dengan hak otonomi dan pelaksanaan syariat Islam. Tetapi bukan janji yang ditepati oleh Soekarno, justru Aceh malah dileburkan ke Sumatera Utara yang membuat identitas Aceh itu dikebiri. Rakyat Aceh pada masa itu merasa kecewa, merasa dikhianati. Mereka merasa seperti tamu tak diundang di rumah yang mereka bantu bangun. Dan pada akhirnya, buah dari kekecewaan ini, Aceh memberontak. Terbentuklah Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa kita kenal dengan GAM pada tahun 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Bagi sebagian besar orang Indonesia, menyebut GAM itu adalah pemberontak. Tapi bagi rakyat Aceh nih, Yung, ini adalah bentuk perlawanan terhadap janji-janji palsu yang telah dikhianati oleh bangsa Indonesia terhadap Aceh. GAM bukan sekedar gerakan Spartis, tapi GAM ini merupakan bentuk perlawanan atas penghinaan terhadap marwah orang Aceh. Jadi wajar nih, kenapa Aceh itu begitu marah kepada Indonesia. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan awal nih, Yung. Kenapa Indonesia itu takut kalau Aceh merdeka? Jawabannya sebenarnya sederhana, Yung. Karena Aceh itu punya segalanya. Aceh itu sangat kaya. Aceh punya minyak, Aceh punya gas, punya batu bara, punya emas, hutan yang luas, bahkan potensi wisata juga cukup besar di Aceh. Jadi, jika Aceh ini merdeka, Yung, Indonesia akan kehilangan salah satu lumbung kekayaan terbesar yang ada di ujung barat Indonesia. Belum lagi letak Aceh ini yang cukup strategis, Yung. Aceh berada di seberang Selat Malaka. Ya kalian tahulah, Selat Malaka itu merupakan penghubung utama antara Asia dan juga Eropa. Kalau Aceh ini berdiri sebagai negara yang merdeka, otomatis Aceh bakalan membangun sebuah pelabuhan internasional, menjalin kerjasama secara langsung dengan negara-negara besar, dan menjadi lebih maju, bahkan jauh melampaui Indonesia. Contohnya Pelabuhan Sabang. Dulu Pelabuhan Sabang ini terkenal dengan pelabuhan bebasnya dikarenakan Pelabuhan Sabang ini merupakan pelabuhan strategis internasional yang berada di ujung barat Indonesia. Tapi pelabuhan ini secara perlahan mulai ditutup. Kenapa Pelabuhan Sabang ini ditutup? Dikarenakan kalau Sabang ini dibiarkan tumbuh, otomatis Aceh bakalan memiliki poros perekonomian yang sangat kuat. Dan itu menakutkan bagi Indonesia. Jadi kalian bisa bayangin kan, Yung, kenapa Indonesia itu takut kalau Aceh itu merdeka. Hingga saat ini Aceh telah diberi status otonomi khusus. Tapi yang kita tahu nih, Yung, itu bukan solusi sepenuhnya. Kekayaan alam yang masih dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan luar. Bahkan rakyat Aceh pun masih banyak hidup dalam garis kemiskinan. Kalian bayangin aja nih, Yung, bahwasannya Aceh itu merupakan salah satu provinsi termiskin yang berada di Sumatera. Padahal hasil alam Aceh itu cukup kaya, Yung. Jadi kenapa nih Aceh masih seperti dijajah oleh Indonesia? Walaupun demikian, Yung, Aceh ini tetap masih bertahan dikarenakan yang dicari bukan hanyalah sekedar uang, tapi keadilan dan juga harga diri. Aceh ingin diakui sebagai bangsa yang punya peran penting di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan hanya sekedar daerah pinggiran yang bisa disuap dengan bantuan sementara.
Jadi gimana nih menurut kalian yuk? Apakah wajar nih Aceh itu ingin merdeka dari Indonesia? Apakah salah jika rakyat Aceh ini merasa kecewa dengan perlakuan Indonesia setelah beberapa puluhan tahun yang lalu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya yuk. Karena hari ini sejarah bukan hanya untuk dikenal, tetapi diperjuangkan keadilannya. Aceh bukan pemberontak, tapi pejuang yang sedang mencari kembali martabatnya. Oke, cukup sekian. Boleh dikoreksi kalau aku ada salah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di peristiwa-peristiwa selanjutnya. Oke, bye.